Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita harus teguh menghadapi tantangan hidup. Ada pergumulan, mungkin sakit, mungkin keluarga, mungkin pekerjaan, ataupun dalam pelayanan, ataupun apapun yang sedang kita tempuh. Harus teguh, harus teguh. Karena kita percaya bahwa keteguhan itu akan menolong kita juga untuk belajar beriman kepada Tuhan. Kita nggak mau manja, kita nggak mau terlalu cepat putus asa, tapi kita percaya Tuhan yang akan memberikan pertolongan karena Tuhanlah batu karang kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 37, batu karang yang teguh. Kidung Jemaat 37. Kidung Jemaat 37. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah yang teguh yang menopang kami. Kami bisa mencoba sosok tegar, tapi kami tahu bahwa ketegaran kami tentu datang daripada Tuhan. Dan kami percaya biarlah niat untuk tetap teguh dalam menjalani hidup itu juga berlandaskan pada firman Tuhan. Sebentar kami baca firman-Mu, mampukan kami mengerti terlebih memahami. Kami serahkan hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Kita buka sama-sama dari Mazmur 117, Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Dengarkanlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada saat untuk menaikkan pujian yang syarat dengan kebenaran teologis. Jadi dalam pembacaan Mazmur itu sebenarnya bisa dikategorikan ada beberapa jenis. Ada yang menaikkan pujian dengan ada makna teologis diselipin. 2, ada Mazmur yang juga menaikkan pujian yang kental dengan kehangatan akan kasih Tuhan. Jadi murni karena dia berseru mengekspresikan imannya karena kebaikan Tuhan yang nggak pernah habis. Nah, jenis pujian yang pertama yang tadi dibilang ada makna-makna teologis yang dalam-dalam, itu biasanya syairnya panjang banget. Lebih dari belasan. Bisa 20, 30, 40, 50. Jadi syairnya panjang karena itu kayak ibaratnya lagi khotbah tapi mau dijadiin lagu gitu. Si pemazmur mau atau bahkan curhat mau dijadiin lagu gitu karena kebaikan Tuhan dia upayakan begitu. Tapi yang kita baca saat ini cuma 2 ayat. Ini salah satu mazmur terpendek. Cuma 2 ayat. Tapi pujian yang cuma 2 ayat ini ingin menunjukkan betapa kehangatan kasih Tuhan yang membuatnya dia kuat. Nyata banget, singkat, padat, kental dengan emosi. Dan kita tuh kalau berterima kasih karena pertolongan Tuhan tuh nggak panjang lebar, cuma Tuhan makasih banget Tuhan. Sesederhana itu. Karena katanya pendek, tapi yang panjang rasa syukur dalam hati. Nah, 2 ciri Mazmur ini perlu juga kita rayakan dalam kehidupan kita. Jadi dua jenis Mazmur ini bukan hanya kita memahami Mazmur tertulis gitu ya, oh ini untuk menafsir Mazmurnya begitu gitu ya, bukan hanya itu aja, bukan untuk mengkategorikan Mazmur, tapi cara bersyukur ini sebenarnya cara bersyukur tuh yang panjang dan yang pendek harus kita kembangkan dalam kehidupan kerohanian kita. Meski memang sebenarnya nggak ada yang lebih hebat dari yang lain gitu ya, bersyukur dengan cara yang panjang karena memaknai dalam boleh, tapi juga bersyukur dengan sederhana cuma mengucapkan syukur yang walaupun kelihatannya kayak pendek banget gitu ya, padahal kan Tuhan tolongnya banyak banget, iya juga boleh gitu. Dan dasar dari isi pujian kepada Tuhan itu baik yang panjang maupun yang pendek betul-betul bentuk yang otentik, betul-betul bukti yang nyata, yang tulus karena kebaikan Tuhan gak dibuat-buat gitu. Nah,
Di Mazmur ini dimulai dengan salah satu undangan ditujukan kepada suku bangsa. Pujilah Tuhan segala suku bangsa gitu ya. Ini petunjuk bahwa pemazmur menulis dengan kesadaran bahwa dia sadar bahwa dia hadir di tengah-tengah suku yang lain, nggak cuma sukunya dia doang, baik itu suku yang jadi teman bangsa Israel maupun yang jadi musuhnya. Dan si pemazmur menyadari dia punya misi juga, bahwa suku bangsa juga yang lain juga perlu kenal loh kebaikan Tuhan, nggak cuma aku loh yang boleh ngerasain, suku bangsa lain juga boleh loh. Sehingga alangkah indahnya apabila keragaman suku, eh, bedaan bahasa, dan ini kan real banget ya dalam kehidupan kita Indonesia. Harusnya kita juga melahirkan pujian-pujian yang memuliakan Tuhan dalam keperbedaan yang kita punya. Mungkin dalam keseharian kita ketemu dengan orang yang bersuku berbeda, yang kadang-kadang kan kita kadang-kadang kalau boleh jujur-jujuran, suku-suku kita kan punya ciri khasnya masing-masing dan kadang-kadang bertabrakan satu dengan yang lain gitu ya. Baik kita orang Tionghoa, baik kita orang Batak, baik kita orang Jawa, baik kita orang Sunda, orang Toraja, orang Ambon, orang Bengkulu, orang Manado, suku apapun kita menyadari perbedaan yang ada, tapi bukankah setiap suku bangsa harus tahu kebaikan Tuhan. Begitu juga ketika kita juga ngobrol dengan orang mungkin beda agama, pasti kan juga berbeda agama, apalagi punya cara juga yang berbeda, bersikap yang beda. Tetapi kebaikan Tuhan harus dikenal sama sebanyak orang. Sehingga mari sama-sama setiap orang Kristen, kita yang mendengarkan sabda hari ini juga seharusnya punya kerinduan agar visi kebaikan Allah itu dirasakan, dan yang memuji kebaikan Tuhan juga harusnya banyak orang. Nah, mulai dari sikap kita juga tentunya ya, sebagai pekabar Injil pertama di sekitar kita. Dengan sikap dan perbuatan kita, Tuhan yang mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang bagaimana kami menaikkan pujian yang sederhana, yang hangat, dan pujian-pujian ini harus jadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Belajar bersyukur satu hal yang harusnya kami hayati hari demi hari, bukan cuma mengeluh aja, tapi semoga kami bisa menjadi orang-orang yang mampu mengabarkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.